فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Setelah kita membaca keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, sekarang kita simpulkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Maidah ayat yang ke-5. Yang pertama adalah imtinanullah ala ibadihil mu'minin biihlalit thayyibat. Di antara bentuk karunia Allah kepada hambanya yang beriman adalah dengan menghalalkan untuk mereka at-thayyibat dan mengharamkan untuk mereka al-khaba'ith. Di antara bentuk karunia Allah kepada hambanya yang beriman adalah dengan Allah menghalalkan untuk mereka at-thayyibat dan mengharamkan untuk mereka al-khaba'ith. Apa pengertiannya thayyibat, Rahman? At-thayyibat apa artinya? Hah? At-thayyibat apa artinya, Iban? Artinya Ali. Apa artinya thayyibat, Husain? Der. Apa artinya thayyibat? Soel. Segala sesuatu yang bermanfaat atau kelezatan tanpa mudarat, ma fihi naf'un aw ladzah biduni darar. Lawannya adalah al-khaba'ith. Lawan dari at-thayyibat adalah al-khaba'ith, dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang thayyibat dihalalkan, yang khaba'ith diharamkan. Al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini aku halalkan untuk kalian, kata Allah. Faedah yang kedua, at-tahlil wa tahrim ya'udu ila Allahi azza wa jal wahdahu. Penghalalan dan pengharaman dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Penghalalan dan pengharaman dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada campur tangan hamba padanya. Yang berhak menghalalkan, yang berhak mengharamkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Hamba tidak berhak, hamba hanya mengikut. Yang dikatakan oleh Allah halal, maka kita putuskan, kita katakan halal. Yang dikatakan oleh Allah haram, maka kita katakan haram. Faedah yang berikutnya, zabaih al-yahud wan nasara halalun lil muslimin. Zabaih an-nasara wal yahud halalun lil muslimin. Sembelihannya Yahudi dan Nasara itu halal bagi kaum muslimin. Sembelihannya Yahudi dan Nasara ini halal untuk kaum muslimin.
Allah mengatakan wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Dan ta'am di sini yang dimaksud adalah zabaih. Yang dimaksud dengan ta'am di sini adalah zabaih. Karena ini yang menjadi muskilah. Adapun makanan-makanan yang lainnya yang bukan sembelihan, maka tidak ada keraguan padanya tentang kehalalannya. Nah, adapun jika yang dimaksud di sini adalah kepemilikan, makanan yang dimiliki oleh ahlul kitab itu halal untuk kalian, ini tidak boleh. Maknanya rusak. Dikarenakan hartanya ahlul kitab itu sekalipun haram bagi kita untuk merampasnya. Tidak boleh kita mengambil secara paksa hartanya mereka. Nah, faedah yang berikutnya dan telah kita sebutkan kemarin dari keterangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, kenapa sembelihan mereka itu halal? Dikarenakan mereka masih menjalankan agama nabi-nabi mereka, yaitu bahwasanya tidak boleh memberikan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agamanya para nabi itu tauhid. Tidak mungkin ada padanya kesyirikan. Sehingga ini yang membedakan sembelihannya ahlul kitab dengan sembelihan selain ahlul kitab. Karena mereka masih pakai kitab, mereka punya rasul, punya nabi, dan ajarannya adalah tauhid semuanya, termasuk dalam masalah sembelihan. Nah, sampai kita tahu punya bukti bahwasanya dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum asal sembelihannya mereka adalah halal. Adapun hukum asal sembelihan mereka adalah halal. Nah, faedah yang berikutnya, haramnya sembelihan orang-orang musyrikin yang bukan ahlul kitab. Tahrim zabaih al-musyrikin ghaira ahlil kitab. Haramnya sembelihan orang-orang musyrikin yang bukan ahlul kitab. Karena kan penghalalannya dibatasi oleh Allah. Wa ta'amul ladzina utul kitab. Dan sembelihan orang-orang yang diberi kitab. Menunjukkan sembelihan orang yang enggak diberi kitab, orang-orang musyrikin. Selain al-Yahud dan Nasara, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Faedah yang berikutnya, hillu dzabaih al-muslimin li ahlil kitab. Halalnya sembelihan kaum muslimin bagi ahlul kitab. Halalnya sembelihan kaum muslimin bagi ahlul kitab. Ini sebaliknya. Karena kata Allah SWT, wa ta'amukum hillul lahum. Dan sembelihan kalian halal untuk mereka. Sembelihan kalian, wahai kaum muslimin, halal untuk mereka. Faedah yang berikutnya, al-isyarah ila jawazil muhadah bainal muslimin wa ahlil kitab. Isyarat atas bolehnya saling memberikan hadiah antara kaum muslimin dan ahlul kitab. Isyarat tentang bolehnya saling memberikan hadiah, muhadah, bainal muslimin wa ahlul kitab, antara kaum muslimin dan ahlul kitab. Dan sembelihannya ahlul kitab halal untuk kalian, dan sembelihan kalian pun halal untuk mereka. Ini isyarat dari Allah bolehnya saling memberi apa? Hadiah. Ini salah satu cara mendapatkan sembelihan mereka, dan salah satu cara mereka mendapatkan sembelihan kita dengan cara apa? Hadiah. Adalah dengan cara memberi hadiah berupa sembelihan. Potong daging, potong binatang, kemudian diberikan dagingnya, bagikan dagingnya kepada mereka, terutama yang bisa dilunakkan apanya? Hatinya. Nah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Nah, dan sampai seterusnya. Nah, dan itu termasuk iqsad.
termasuk berbuat adil kepada mereka. Nah, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul. Nah, untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Nah, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dilarang berarti apa? Boleh. La yanhaakum. Allah tidak melarang kalian berarti boleh. Nah, untuk apa? An tabarruhum, untuk kalian berbuat berbuat kebaikan, termasuk di antaranya apa? Saling memberikan apa? Hadiah, terutama dalam rangka dakwah untuk melunakkan dan melembutkan hatinya. Nah, makanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembelihannya mereka ahlul kitab halal untuk kalian dan dibalas. Wa ta'amukum hillul lahum, dan makanan dan sembelihan kalian juga halal. Nah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga saling. Makanya faedahnya saling. Karena ayatnya juga seperti itu. Setelah disebutkan halalnya sembelihan mereka, Allah sebutkan halalnya sembelihan siapa? Kita untuk mereka. Nah, faedah yang berikutnya, bolehnya menikahi, atau afwan, bukan bolehnya. Az-zawaj bil muhsanatil mu'minat aula wa afdal. Inna az-zawaji bil muhsanati min ahlil kitab. Nah, bang, bolehnya pun enggak masalah. Isyarat bahwasanya menikahi, masalah. Isyarat kepada bolehnya atau bahwasanya menikahi wanita yang menjaga kehormatan dirinya, wanita mukminah yang menjaga kehormatan dirinya, lebih baik daripada menikahi wanita yang menjaga kehormatan dirinya dari ahlul kitab. Isyarat bahwasanya menikahi wanita mukminah yang menjaga kehormatan dirinya lebih baik daripada menikahi wanita yang menjaga kehormatan dirinya dari ahlul kitab. Dua-duanya boleh. Mau menikahi muhsanat minal mukminat atau menikahi muhsanat min ahlil kitab. Tapi yang lebih baik adalah menikahi muhsanat minal mukminat. Nah. Faedah yang berikutnya, bolehnya menikahi wanita merdeka yang menjaga kehormatan dirinya dari ahlul kitab. Bolehnya menikahi wanita merdeka yang menjaga kehormatan dirinya dari ahlul kitab, yang merdeka. Adapun yang budak tidak boleh. Bahkan yang mukminah sekalipun juga tidak boleh, kecuali dengan dua syarat. Apa saja kemarin? Di sini wanita ahlul kitab yang boleh dinikahi harus wanita yang merdeka. Merdeka dan menjaga kehormatan dirinya. Harair dan afifat. Harair artinya merdeka, kemudian dia afifat, menjaga kehormatan diri. Disyaratkan harus wanita merdeka, wanita ahlul kitabnya yang mau dinikahi. Karena kalau budak yang mukminah sekalipun juga tidak boleh, kecuali dengan dua syarat. Apa kemarin syaratnya? Tidak sanggup bayar mahar wanita merdeka. Wanita merdeka maharnya lebih mahal. Kemudian yang kedua, khauful anat, khawatir terjatuh dalam zina. Maka saat kondisi seperti itu boleh seorang menikahi budak yang mukminah. Adapun ahlul kitab maka harus yang harair, harus yang merdeka. Faedah yang berikutnya, ini pendapatnya jumhur al-mufassirin wal fuqaha minas sahabati wa tabi'in wa man ba'dahum. Nah, ini pendapat yang benar ya. Adapun pendapat yang melarang atau memakruhkannya maka ini tidak benar. Bahkan pendapat ini disandarkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kepada sekelompok ahli bidah. Wa huwal yaum madhhabu ta'ifatin min ahli bidah. Di zaman beliau pendapat itu adalah pendapat sekelompok dari ahlul bid'ah yang mengharamkan menikahi apa ini?
wanita yang merdeka dari kalangan ahlul kitab. Nah, sehingga yang benar adalah pendapatnya jumhur ulama wal mufassirin wal fuqaha minas sahabati wa man ba'dahum. Faedah yang berikutnya, di zaman Ibnu Taimiyah dari yang ahli bid'ah tadi. Ada mu ibahati zawad bihima ahlul kitab. Tidak boleh menikahi budak ahlul kitab. Tidak boleh menikahi budak wanita ahlul kitab. Dikarenakan salah satu makna muhsanat ini adalah al-harair. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Boleh bagi kalian menikahi kepada wanita-wanita yang muhsanat. Sehingga kalau budak tidak boleh. Untuk mukminin boleh dengan dua syarat. Paham ya? Nah, faedah yang berikutnya, wujub daf'il mahri fin nikah. Wajibnya menyerahkan mahar dalam pernikahan. Wajibnya menyerahkan mahar dalam pernikahan. Karena syaratnya boleh menikahi wanita ahlul kitab tadi adalah idza ataitumuhunna ujurahunna. Jika kalian menyerahkan kepada mereka banyak ujurnya mereka, maharnya mereka. Wajibnya menyerahkan mahar dalam pernikahan. Karena Allah mengatakan wa idza ataitumuhunna ujurahunna. Jika kalian menyerahkan pada mereka mahar mereka, baru boleh kalian menikahinya. Faedah yang berikutnya, al-insaf wal 'adl fid din al-islami hatta ma'a ghairil muslimin. Sifat adil di dalam Islam bahkan kepada yang bukan muslimin. Sikap insaf dan adil dalam agama Islam bahkan kepada yang bukan muslimin. Tetap diberi mahar meskipun wanita yang dinikahi adalah wanita ahlul kitab. Tetap dia berhak mendapatkan haknya. Ini bentuk keadilan dalam Islam. Sifat adil dalam agama Islam bahkan kepada yang bukan muslim. Faedah yang berikutnya, wajibnya meniatkan dalam pernikahan. Wajibnya meniatkan dalam pernikahan al-ihsan wa ta'affuf. Wajibnya meniatkan dalam pernikahan untuk menjaga kehormatan diri. Ini wajib diniatkan dalam menikah. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan diri agar tidak terjatuh ke dalam zina. Dikarenakan kata Allah Subhanahu wa taala, muhsinin ghaira musafihin. Tujuan kalian menikahi wanita merdeka dari kalangan mukminat dan ahlul kitab, tujuannya adalah apa? Muhsinin ghaira musafihin. Dalam keadaan kalian ingin menjaga kehormatan diri, ghaira musafihin, tanpa terjatuh ke dalam apa sifat zina. Nah, sehingga ini tujuan wajib dari menikah adalah untuk menjaga kehormatan diri agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan zina wal iyadu billah. Nah, pada yang berikutnya, tahrim zina sirran kana aw jahran. Haramnya zina baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Yang sembunyi-sembunyi wala mutakhidhi akhdan, dan tidak mengambil simpanan, wanita simpanan.
Yang pertama terang-terangan zinanya, muhsinin ghairu musafihin, tidak zina terang-terangan, tidak pula apa? Muttakhidhi akhdan, tidak pula sembunyi. Nah, dia berteman dengan seorang wanita sekaligus dia melakukan apa? Zina dengannya. Orang tidak menganggap. Orang menganggap bahwasanya hubungan mereka pertemanan semata. Padahal dia melakukan apa ini? Zina. Faedah yang berikutnya butlan nikahil mut'ah. Batilnya nikah mut'ah. Batilnya nikah mut'ah. Bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Batilnya nikah mut'ah. Karena tujuannya bukan dalam rangka untuk apa? Menjaga kehormatan diri. Tapi tujuannya adalah untuk melampiaskan syahwat semata. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Nikahnya berbatas waktu. 1 bulan, 1 minggu. Setelah itu selesai kontraknya, selesai. Hubungan putus, hubungan suami istrinya. Nah, ini dulu dibolehkan di awal-awal Islam. Kemudian dimansuh hukumnya. Nah, faedah yang berikutnya. Ini faedah bagus ya, ikhwan. Al-isyara ila anna man hama haulal hama yushiku an yarta' fihi. Barang siapa yang bermain-main di pinggir wilayah yang haram, maka dikhawatirkan terjatuh ke dalamnya. Barang siapa yang bermain di pinggir-pinggir wilayah yang haram, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalamnya. Seperti dalam hadis. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimu. Nah, barang siapa yang menggembalakan kambingnya di samping wilayah yang haram, tanahnya negara misalnya, maka khawatir hampir-hampir saja dia akan makan dari rumput yang haram tadi. Karena udah di pinggir. Ini karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan apa? Ittihad akhdan. Mengambil teman perempuan, berdekatan dengan perempuan. Ini belum sampai zina. Tapi ini jadi apa ini? Perantara. Ini udah nyerempet-nyerempet. Makanya dijaga, diwanti-wanti. Berhubungan dengan para wanita. Tidak bermudah-mudahan. Apapun alasannya. Mau minta nomor HP lah. Atau mau nanya keluarganya lah. Atau mau nanya abinya lah. Ada urusan. Atau yang semisalnya. Tanpa hal-hal yang mendesak, maka dibatasi interaksi antara laki-laki dengan apa ini? Dengan perempuan. Nah, Allah musta'an. Karena kan ini menjadikan perantara. Dikhawatirkan syaitan akan terus mendorongnya untuk terjatuh ke dalam yang haram. Ini awalnya ittihad akhdan. Ngambil teman dekat wanita. Menjadikan seorang wanita sebagai teman. Nah, biasa sudah. Kayak dia bicara, ngobrol dengan laki-laki. Minta hajatnya, atau minta tolong, atau yang lain-lainnya. Tanpa adanya sekat, tanpa adanya rasa sungkan, tanpa adanya rasa malu. Waliyahbillah. Nah, faedah yang berikutnya. Dan ini banyak sekarang ya, Pak. Kalau kita mengatakan haramnya pacaran dan yang lain-lainnya, maka orang-orang akan mengatakan itu kan cuma sebatas apa? Sebatas apa? Teman. Mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan tujuan menikah itu agar jangan apa ini? Menjadikan teman wanita. Wala mutakhidhi akhdan. Yang diharamkan bukan hanya zina yang terang-terangan. Apa itu? Sifah. Nah, tapi juga yang diharamkan adalah ittihad dan juga berteman dengan apa ini? Wanita, dekat dengan wanita untuk kemudian nanti terjatuh ke dalam apa ini? Zina tanpa dia sadari, tanpa dia niatkan dari awal mungkin. Nah, waliyadzubillah. Faedah yang berikutnya. I'lanun nikah. Disyariatkan mengumumkan pernikahan.
disyariatkan mengumumkan pernikahan, diberitahukan, seberluaskan, diberitakan agar orang tahu. Agar ada bedanya antara yang menjadikan wanita itu sebagai istrinya dengan antara yang menjadikan wanita itu sebagai apa tadi? Sebagai teman dekat atau pacar, kalau bahasa orang zaman sekarang. Maka diumumkan, saya telah menikahi si fulan atau si fulan telah menikahi si fulana. Supaya terbedakan mana yang sifah, mana yang nikah. Nah, atau ittihad dan faedah yang berikutnya, kekufuran akan menghapuskan amalan. Kekufuran akan menghapuskan amalan. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur dengan keimanan maka telah terhapus amalannya. Faedah yang berikutnya, al-a'mal dakhilatun fil iman. Amalan masuk dalam iman. Amalan masuk ke dalam keimanan. Ini akhirnya Allah sebutkan wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kufur dengan keimanan. Padahal yang disebutkan sebelumnya apa ini? Perkara iman atau perkara amalan? Amalan, masalah sembelihan, ya kan? Masalah menikahi. Barang siapa yang mengkufuri hukum-hukum itu, yang halal dibilang apa? Haram, yang dibilang boleh, dibilang tidak boleh. Maka ini adalah bentuk apa ini? Kekufuran. Diungkapkan oleh Allah dengan bahasa apa? Iman. Wa may yakfur bil iman. Padahal sebelumnya disebutkan amal. Nah, menunjukkan amalan masuk dalam iman. Faedah yang berikutnya, kerugian terbesar bagi seorang hamba adalah tatkala ia kufur. Kerugian yang terbesar bagi seorang hamba adalah tatkala ia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan menghapuskan seluruh amalannya dan hilang jerih payahnya selama ini. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ini adalah khasarah al-kubra. Ini adalah kerugian yang terbesar. Tatkala seorang kufur yang menjadikan amalannya semuanya hilang. Rugi. Sudah beramal, tidak mendapatkan apapun. Waliyadzubillah. Ini berapa faedah ya kawan dari ayat yang kelima dari surat Al-Maidah ini. Insyaallah lanjutannya ayat yang ke-6. Insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.